sebenarnya tambahan dari Ghazali ya, dan Necessary Truth, meskipun beberapa filosof barat juga ngambil. Dan yang tadi standpoint of view itu masuknya ke kebenarannya orang-orang posmo itu biasanya pakai itu, postmodern. Tapi yang kebenaran profesional yang tradisional itu yang tiga tengah itu, korespondensi, koherensi, sama pragmatis. Necessary Truth saya masukkan kalau bahasanya Ghazali itu at-tabadur ilal fahm, yang langsung dipahami orang. Necessary Truth itu kebenaran yang niscaya. Jadi yang nggak usah mikir juga sudah ketahuan jawabannya. Betul. Setengah itu lebih kecil daripada satu, itu nggak usah mikir kamu. Nggak usah kamu bikin analisis mendalam. Iya, langsung kamu bisa. Iya. Jadi saya sejak pagi belum makan ini. Kenapa kok perut saya kerucuk-kerucuk ini? Ada fenomena apa ini? Enggak lah. Itu necessary truth. Langsung aja disimpulkan, ya mesti lapar. Jadi nggak harus berpikir panjang. Kalau di Ghazali contohnya misalnya keberadaan Tuhan, kamu nggak harus mikir panjang kok. Lihat aja betapa presisinya alam semesta ini. Itu menunjukkan pasti ada yang ngatur, nggak mungkin kebetulan. Kalau kebetulan itu 1-2, tapi ini semuanya pas. Kayak bumi ini kan pas. Matahari itu lebih dekat beberapa senti atau lebih jauh beberapa senti, kacau sudah bumi, nggak akan bisa ada kehidupan. Lebih dekat dikit pasti buminya beku, lebih jauh dikit pasti buminya kebakar, lebih jauh dikit buminya beku. Suhu juga begitu. Kok pas ya bisa ditinggali manusia, dan seterusnya. Banyak hal yang presisi itu membuktikan pasti ada Tuhan. Ini nggak mungkin kebetulan. Yang bisa bikin makhluk hidup serumit manusia kayak gini nih, nggak mungkin kebetulan deh. Kalau kebetulan kok iso sekompleks ini ya. Bisa senang, bisa susah, bisa patah hati, bisa jatuh cinta, bisa ketawa-ketawa, bisa itu kompleks sekali, rumit. Dunia yang luas ini sisi kecil apa ya, bentuk kecilnya adalah manusia, mikrokosmos, dan itu nggak mungkin kebetulan. Pasti ada yang bikin. Itu necessary sebenarnya. Pasti ada Tuhan, pasti ada sesuatu yang di luar manusia yang bikin dia ada. Kenapa? Karena nggak mungkin manusia yang kompleks ini menyebabkan dirinya sendiri, jadi sebab bagi dirinya sendiri. Itu necessary truth, niscaya. Ya banyak necessary truth itu. Orang itu kalau secara etis misalnya, orang itu kalau dipuji seneng, kalau dikritik mesti rasanya tidak enak. Itu necessary truth. Maka jangan bikin diskusi, jangan bikin forum, takmirnya jangan bikin kajian yang tema-tema necessary truth. Mesti nggak ada yang tanya. Iya, karena lu ngapain dijelas? Ya sudah jelas, memang begitu. Ya kan? Jadi maka jangan bikin judul yang sudah jelas. Nikmatnya malam pertama itu mesti nggak usah dibahas. Kamu nggak usah indahnya nikah, mesti. Ya, jadi kan banyak buku-buku sekarang itu kan, indahnya kawin muda, ya kan? Mesti. Yang itu bukan mudanya, maksudnya kawinnya itu. Titik tekannya kan bukan pada muda atau tuanya, kawinnya di mana-mana kawin mesti indah. Itu necessary truth, kebenaran yang niscaya, kebenaran yang susah dibantah, memang gitu. Badanku udah enak ya, kalau siang kok panas, kalau malam kok dingin. Yo mesti wae. Ya kan? Yo di mana-mana malam dingin, kalau siang ya suhu. Itu necessary truth. Jadi kamu jangan mengkerutkan dahi, jangan tanya, dan kalau nggak kepingin diketawain temenmu tentang hal-hal yang necessary truth. Orang menyebutnya banyak tanya tentang necessary truth itu, kamu biasanya menyebutnya tell me. Mikirnya suwi. Di padang itu sebentar aja orang sudah tahu kok, bahwa ya mesti kesimpulannya kayak gitu. Banyak hal. Jadi yang nggak perlu dibahas, yang dibahas itu necessary truth. Jadi kalau kamu debat, jadi selucu-lucunya debat adalah debat rame tentang necessary truth. Ya kan? Misalnya, kok bisa ya Ahmad Fatona itu senang perempuan? Ya mestilah dia laki-laki. Loh ya kan?
Di TV kan gitu. Kemarin di ILC itu, Indonesia Lawyers Club itu, Farhad Abbas itu, saya berani bersumpah, sudah jelas buktinya bahwa Ahmad Fatona itu suka perempuan. Nah, semuanya tidak dibahas itu. Nah, ya mesti memang Ahmad Fatona itu laki-laki. Kamu juga suka perempuan, saya juga, dia juga, kan masih normal semua. Yang salah kan bukan karena dia suka perempuannya, karena ekspresi sukanya itu yang nggak beres, kan itu. Kalau urusan suka perempuan nggak salah Ahmad Fatona. Setiap laki-laki juga suka perempuan yang normal. Itu necessary. Jadi perdebatan lucu itu yang membahas necessary truth. Kalau kamu bisa mikir ya, mungkin kamu tell me tadi ya susah membaca bahwa itu sudah mesti tidak dipikir lagi. Oke. Yang kedua korespondensi. Ini simple. Kalau korespondensi itu kayak pembuktian kebenaran empiris. Kalau di filsafat ilmu, membuktikan korespondensi itu dua. Kalau nggak verifikasi ya falsifikasi. Verifikasi itu membuktikan kebenaran faktanya, falsifikasi itu membuktikan kekeliruan faktanya. Jadi kalau saya bilang, kalau di kampus dulu saya yang ngajarin korespondensi logika itu Pak Muzairi. Pak Muzairi kalau ngasih contoh kadang lucu-lucu gitu. Membuktikan kebenaran faktanya. Misalnya proposisi bahwa setiap burung itu pasti punya bulu. Nah, ini kan proposisi namanya. Pembuktian secara korespondensi itu, lihatlah semua koleksimu, koleksi kamu punya burung apa saja, lihatlah. Kalau dia memang punya bulu, berarti pernyataan itu benar secara koresponden. Tapi begitu kamu ketemu, loh ini mah ada burung, tidak ada bulunya, oh berarti salah dia secara korespondensi. Jadi, tidak tahu apa ada burung yang tidak ada bulunya. Ya ada lah, burung yang habis dicukur. Jadi, burungnya dicukur kan tidak ada bulunya. Itu korespondensi. Jadi kesesuaian antara pernyataan, proposisi dengan faktanya, itu korespondensi. Ini pembuktian paling masuk akal, paling mudah. Meskipun banyak hal tidak sederhana untuk dibuktikan faktanya. Membuktikan apakah yang subur itu sesat apa enggak, itu salah satu contoh membuktikan korespondensi. Itu enggak mudah. Karena fakta itu tidak selalu bisa ngomong sendiri sebelum ada perspektif atau teori yang mengerangkainya. Jadi kalau saya ngomong masjid ini maju sekali ya,